Kembali bersama kami, pemirsa. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memastikan akan memenuhi pemanggilan KPK pada Senin 13 Januari. Kepastian itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara Soekarno Run yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno Minggu pagi. Hasto juga menyatakan sudah mempelajari apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai tersangka. Dalam acara Run Anniversary Soekarno Run, PDIP secara khusus mengundang KPK. Namun KPK yang dimaksud bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan nama sebuah grup musik. Event Soekarno Run merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baik. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologi. Kasus dugaan suap Harun Masiku yang ditangani KPK juga menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyindir lembaga anti rasuah itu tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto Kristianto. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada dua surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan tersangka atas kasus suap, dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung soal Hasto Kristianto yang kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mega menyindir KPK tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto Kristianto. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa kan? Dari KPK aku baru pikir portfolio. Kalau KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Yang dituntut
yang diumprak-umprakkannya asoi gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang kalau udah tersangka, tapi menang ngomong gue. Aku udah kalau tiap hari buka orang mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum sini ngomong. Menjawab kritik yang disampaikan Megawati Soekarno Putri, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan KPK tak memiliki kapasitas untuk menanggapi kritik tersebut. Namun Asep menegaskan KPK akan fokus untuk melengkapi bukti-bukti dalam kasus dugaan suap yang menyeret Hasto Kristianto. Bagi kami saat ini tidak tentunya kritik kemudian juga apapun itu tidak dalam kapasitas kami untuk menanggapinya. Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi konstruksi perkara yang sedang kita bangun saat ini kami lebih fokus ke situ. Itu jadi pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, upaya paksa lain, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain dimaksudkan untuk kita benar-benar mencari informasi dan juga bukti-bukti. Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu Harun Masiku pada Senin 13 Januari 2025. Hasto Kristianto pun telah menyatakan siap memenuhi panggilan KPK.